Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang wanita inisialnya NM tentang dugaan peristiwa pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pasal 67 ayat 2 junto pasal 65 ayat 2. Ya, jadi yang peristiwa yang dilaporkan oleh saudari NM adalah terkait kejahatan perlindungan data pribadi. Yang dilaporkan inisialnya saudara RAN. Memang Rasman itu berpeluang untuk dilaporkan secara pidana. Kenapa? Karena dia mengeluarkan hasil USG yang diduga itu adalah hasil USG-nya Loli, kan begitu. Gua kan udah selalu sampaikan bahwa USG itu adalah bagian daripada informasi kesehatan seseorang. Nah, itu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) begitu ya. Di mana Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, data pribadi mencakup yang pertama adalah identitas diri atau data secara pribadi, dan yang kedua adalah informasi kesehatan begitu. Itu adalah data spesifiknya seseorang. Secara tidak langsung, bahkan mungkin gue ingin katakan kasar banget mainnya Rasman ini. Akhirnya dia tunjukkan itu hasil USG di depan wartawan bahkan. Nah itu kan akhirnya memancing gua melihat untuk mencari tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Disitulah akhirnya secara inisiatif gua analisa dan akhirnya gua sampaikan ke ruang publik bahwa Rasman bisa dilaporkan karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan menyebarluaskan informasi kesehatannya Laura gitu ya, Loli begitu. Dan karena dia anak di bawah umur, dia masih dalam pengawasannya Nikita Mirjani. Nikita Mirjani berhak untuk melaporkan Rasman. Maka selalu gue sampaikan bahwa Nikita Mirjani bisa melaporkan Rasman, dan Rasman berpeluang untuk dilaporkan secara pidana, dan ancaman hukumannya lumayan itu, ancaman hukumannya 2 tahun. Itu belum nyentuh ke ITE. Gue nggak tahu apakah Nikita Mirjani melaporkan Rasman dengan pasal berlapis dengan Undang-Undang ITE terkait pasal 32 gitu ya, Undang-Undang ITE, apakah itu juga dilaporkan karena di sana juga menyebarkan data pribadi seseorang melalui media elektronik. Gua nggak tahu itu dilakukan, tapi yang pasti kalau itu dilaporkan ancaman hukumannya lumayan 12 tahun. Apakah Fadel bisa nggak seperti itu gitu? Tapi yang pasti begini, sekarang kan kita tahu bahwa status perkara tersebut masih penyelidikan, dan status Fadel datang itu adalah sebagai undangan. Maka isi suratnya katanya undangan klarifikasi. Tapi bisa nggak sih dari penyelidikan itu akhirnya jadi penyidikan lalu ditetapkan jadi tersangka? Bisa, tentunya harus sesuai dengan prosedur. Misalnya ketika pagi katakan Fadel datang, dia diperiksa, dia di interview gitu ya, interogasi gitu, lalu setelah itu dibuat, lalu digelar juga di situ, dilakukan gelar perkara, ditingkatkan ke penyidikan, lalu malamnya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dengan melalui prosedur gelar perkara bisa sangat memungkinkan sekali itu terjadi. Tinggal kembali lagi, kalau seandainya besok ternyata sesuai dengan prosedur lalu dilakukan, lalu penetapan tersangka terhadap Fadel itu terjadi, ya luar biasa. Tapi menurut gua kalau seandainya itu dilakukan oleh Polres, tentunya pasti akan terjadi perlawanan juga dari pihak Fadel. Tentunya akan terjadi perlawanan juga dari kuasa hukumnya Fadel begitu. Karena ada saja kan yang namanya pihak-pihak yang merasa bahwa tidak sesuai prosedur dan sebagainya, itu bisa terjadi. Tapi kan kita kembalikan lagi, atau bisa jadi ya sudah nggak apa-apa, undangan klarifikasi datang dulu, diinterogasi dulu, setelah udah beres pulang dulu, habis itu nanti tiba-tiba naik penyidikan tetap tersangka lalu ditangkap di rumahnya, bisa nggak? Ya tentu itu juga punya kemungkinan. Tinggal kembali lagi, ya Fadel besok siap-siap, karena kesempatan Fadel itu adalah kesempatan terbaik dia untuk datang lalu bisa menjelaskan. Artinya tidak semua orang yang memiliki kesempatan untuk melalui undangan klarifikasi dulu lalu punya kesempatan seluas-luasnya untuk menjelaskan. Tinggal ungkapkan aja kebenaran. Kalau memang dia belum pernah melakukan dengan Loli, sampaikan tidak.
tentunya harus disampaikan bukti-buktinya. Maka disinilah kesempatan bagi Fadel, buktikan sebenar-benarnya. Kalau memang ada kira-kira dia rasa-rasa, oh bener nih gue pernah melakukannya, saran gue adalah begini, buat pengakuan. Jadi sahabat netizen, baik-baikin aja netizen, minta maaf, lalu sampaikan penyesalan, bertobat, selesai. Tapi kalau memang tidak benar terjadi, ya silakan, kebenaran harus tetap diungkapkan gitu ya. Silakan berikan pembelaan, tapi di ruang penyidikan, bukan di depan media. Hubungan antara Nikita Mirzani dan putrinya Loli diprediksi sudah membaik. Setelah melalui masa yang sangat sulit, kini sudah 2 pekan Loli menjalani rehabilitasi di safe house yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak menghadapi trauma. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di benak mereka, terkait apakah nantinya Loli akan bersedia buka-bukaan soal kesaksian terkait hasil visum dan kejadian yang dialaminya pada bulan April dan Juni. Ini adalah momen yang dinantikan, tidak hanya oleh Nikita Mirzani, tetapi juga oleh masyarakat yang telah mengikuti kasus ini dengan penuh perhatian. Kesaksian Loli diharapkan akan memberikan gambaran jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bisa menjadi titik terang bagi penyelidikan yang sedang berlangsung. Sudah bisa komunikasi, tapi mungkin memang yang ringan-ringan saja gitu. Kalau yang udah masuk ke masalah ini dia masih. Saat ini kan kondisinya di bawah perlindungan polisi. Ini kan bukan ditahan, bukan. Ini anak korban, ini sumpah di korban. Jadi kalau ada yang ngarang-ngarahin, oh berarti nanti dia ditahan, kagak. Bukan begitu, bukan ditahan. Yang jelas LM sekarang di rumah aman. Ya kalau di sana memang untuk keluarga dan lain-lain memang belum boleh. Karena di sana ada terapi, kemudian juga ada pengobatan yang memang orang lain belum boleh untuk bertemu. Ya, yang jelas di sana memang rumah aman. Nanti yang jelas penyidik ya, yang berkoordinasi dengan pihak P3A itu. Baik, Laura baik sekali keadaannya karena mungkin sudah vibe-nya sudah berbeda ya, sudah tidak di lingkaran setan ya kan. Jadi sekarang dia sudah bisa mengontrol emosi, sudah bisa diajak bicara dengan baik, sudah sangat amat tenang. Mudah-mudahan nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita, mungkin nggak di sini, nanti saat mau masuk ke pengadilan. Sama Niki kita datang. Tidak semudah itu kita membuat laporan, karena ada beberapa syarat saya buktikan. Makanya begitu ada rame bahwa dia bukan anaknya Niki, sudah dicoret, itu bohong semua. Karena yang menjadikan dasar saya melapor itu adalah adanya bukti akte kelahiran dan kartu keluarga serta KTP Niki. Kita cukup lama berdiskusi seperti gelar perkara kecil dengan penyidik bahwa ini ada peristiwa hukum seperti ini, buktinya ini, saksinya ini. Nah, pada saat kita membuat laporan sama Niki, kira-kira beberapa hari kemudian saksi kita datangkan. Saksi diperiksa semua. Nah, saksi ini bercerita, saksi ini cerita dengan buktinya, ini bercerita. Nah, terus adalah kejadian-kejadian yang setelah di bulan April. Jadi mereka rata-rata mengetahui peristiwa hukum pada bulan Juni. Nah, akhirnya saya mencari lagi saksi sebagaimana yang dikatakan oleh saksi yang pertama. Saksi yang berkomunikasi dengan Niki dan dia yang pertama kali menyampaikan adanya sebuah kejadian. Dasar itu saya telepon. Alhamdulillah saksi ini langsung saya harus menyampaikan sebuah kebenaran. Kenapa? Saya ibu, saya juga punya anak. Harus saya berteriak ikut. Bagaimana caranya kita bisa melindungi seorang anak? Inilah saatnya. Saya ingin sebuah kebenaran terungkap dalam proses ini. Ibu tidak keberatan, saya panggil Mbak saat itu ya. Mbak nggak keberatan menjadi saksi dalam peristiwa ini, membantu Niki mengungkap dan mencarikan keadilan buat anaknya. Tidak, saya yang banyak tahu. Oke,
Jadi pada saat karena dia bilang dia yang paling tahu, saya ajak ketemu langsung di Polres. Diceritakanlah semua itu. Tidak lama Nikita datang. Nikita berkomunikasi, disitulah Nikita mungkin meledak marah. Karena dianggap dia tidak pernah menyangka anaknya diperlakukan seperti itu. Nah, itu adalah saksi yang khusus kejadian di bulan April. Istri saya sudah lakukan selama ini, insya Allah itu banyak manfaat ya, karena beliau itu seorang dosen juga dan ya banyak aktivitas lainnya. Semoga ini akan menambahkan jalan istri saya itu menuju jalan. Sekali lagi saya mohonkan doa-doa teman-teman saya, mungkin selepas dari taklim ini sendiri di rumah juga kami mohonkan untuk terus berdoa supaya membantu melancarkan jalannya Ibunda istri saya tercinta Marissa Grace binti Al-Haq. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, hari ini tahlilan hari kedua ya, dari semenjak kepergian ibunda saya tercinta Marissa Haq, berjalan dengan lancar. Terus yang aku sangat-sangat bersyukur, meskipun emang pastinya ya masih dalam suasana duka ya, kita berusaha untuk tegar aja nih gitu. Tapi alhamdulillah banget, banyak kayak masya Allah ada teman-teman semua pada datang, kerabat-kerabat, saudara-saudara, bahkan teman-teman ibu zaman kecil tuh mereka pada cerita dulu ada teman ibu segengnya di Palembang gitu kan, saudara yang udah lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing gitu, terus mereka malah cerita gitu, aduh Bel, kita tuh nyesel loh kenapa giliran ibu udah meninggal, kenapa harus nunggu nggak ada dulu baru kita bisa ketemuan kayak gini gitu. Coba kalau nggak ada kayak gini kita akan sibuk hidup masing-masing aja gitu. Jadi kayak aku banyak banget dapet hikmah sih dari tahlilan ibu hari ini tuh, kayak apa ya, silaturahmi tuh ternyata penting banget ya guys, bukan cuma silaturahmi antar pertemanan aja, tapi ternyata keluarga juga harus dijaga gitu, minimal seeing each other aja gitu, terus kayak nanya gimana kabar lu gitu kan, lagi sibuk apa gimana gitu, bukan untuk saling ngebandingkan atau ngegunjing, cuman just to make sure that kita masih sehat dan bisa silaturahmi. Itu aja tuh ternyata mahal banget loh guys, karena giliran orang itu udah nggak ada gitu ya, yang kita bisa lakukan biasanya ya nyesel gitu, karena itu cita-cita yang tadi aku dengar ke saudara dan teman-temannya ibu tuh. Jadi kayak penyesalan kan memang selalu datang belakangan ya, kalau datang duluan kan namanya pendaftaran ya nggak sih. Jadi aku mencoba lucu, sorry. Jadi kayak mungkin hikmah dari aku ketemu sama yang datang tahlilan hari ini tuh jaga dan pererat silaturahmi sih. Jadi jangan nunggu orang yang nggak ada dulu, tapi selagi kita masih hidup, insya Allah juga masih sehat, kalau ada kesempatan untuk silaturahmi sama keluarga, saudara, teman-teman, lakukan guys, karena umur nggak ada yang tahu. Dari pagi tuh saya nerima tamu mahasiswa ibu tuh banyak banget, mahasiswa Papua dari Bank Papua, terus mahasiswa dari Yarsi, UNJ, Trisakti apa gitu, dan banyak juga yang masih muda, yang Gen Z gitu dari IBS, terus banyak juga yang udah berumur gitu, yang ternyata saya mahasiswa dari tahun berapa Pak? 2013, dari tahun berapa, kayak ibu saya tuh kayaknya amal jariahnya tuh ilmu gitu, karena dosen ya mengajar, dan masya Allah banget sih. Dari pagi saya nerima mahasiswa ibu tuh Palembang dari Pelaju, masya Allah. Dan jujur hari ini tadi tuh kita kan, saya sama kakak saya ini kan berdua aja gitu, kita ngurus semuanya, karena ayah tuh kayak masih shock gitu. Ayah kan cinta banget ya sama ibu. Ini lupa ngabarin teman-teman ibu apa gitu, cuman
alhamdulillah ada aja yang datang sendiri gitu, karena kan kita emang niatnya bikin tahlilan hari 1, 2, 3, 7, 40 yang hari ini ya udah bikin bismillah, semoga banyak yang datang. Alhamdulillah lumayan banyak, semoga besok lebih banyak lagi, dan hari ke-7, hari ke-40, karena saya kan menjalani apa maunya ayah tuh mau pokoknya sering-sering biar ibu tuh banyak doanya yang mengiringi ibu. Ayah cuma doa yang bisa membersamai ibu. Semoga doanya nyampe ke ibu saya, semoga doa-doa yang hadir bisa menerangkan dan melapangkan kubur ibu saya.